seperti apa yang dikatakan Pak Jokowi. Saya tidak mau tahu, ini sudah buat gaduh masyarakat. Segera tuntaskan apapun hasilnya, tapi ada muaranya. Katakan tuh benar-benar, katakan tuh salah-salah. Kalau memang sudah berani untuk tersangka, muarakan untuk pengadilan. JPU guidance, kan begitu. Nah, kalau nggak ada ya seperti kayak gini lah. Akhirnya yang kasihan apa loh? Penyidik Polri itu udah capek loh, udah bersusah payah, tapi nggak ada muaranya. Akhirnya mereka yang dikuyo-kuyo, mereka yang dimaki-maki, terus yang Dirkrim sudah form seperti kayak gitu pun dikatakan nggak beres dalam menentukan sikap, membaca nggak tahu hukum lah, nggak mau nyebutin P21 lah, macam-macam sudah. Nggak definitif lah, nggak independen lah, macam sudah. Dengan keadaan seperti kayak gini, pasti ada pro kontra di antara pihak. Ya. Kan gitu. Nah, apakah dengan situasional ini Pak Jokowi tidak peduli tetap melakukan safarinya? Itu kan Pak Jokowi yang tahu. Betul. Kan gitu. Nah, sekarang apakah dengan safari ini tidak mengganggu situasional yang sedang berjalan sekarang ini? Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah perjalanan safari politik ini tidak akan dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk mendegradasi atau untuk meledakkan sekalian keberadaan Pak Jokowi? Karena situasional kan sedang digoreng-goreng tentang masalah ijazah. Saya berharap kepada tim suksesnya, tim ahlinya, maupun tim yang dekat dengan dia, yang sedang penasehatnya, semualah. Kalau bisa berkoordinasi dengan Pak Jokowi untuk berpikir antara manfaat dan mudaratnya. Kira-kira 50-50 enggak? Kira-kira lebih besar manfaatnya atau lebih besar mudaratnya? Ini silakan Pak Jokowi dan tim yang berpikir. Kalau saya kan memberikan guidance aja. Tapi seharusnya tim ini sudah betul-betul fix untuk memberikan gambaran kepada Pak Jokowi tentang situasional ini. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya kedatangan tamu narasumber saya yang udah 3 atau 4 kali gagal terus, akhirnya hari ini nggak bisa mengelak lagi. Saya sudah kedatangan sahabat saya, abang saya, senior saya, Pak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang. Terima kasih Pak Riki datang lagi ke tempat Assalamualaikum. Iya, nih saya dapat keberuntungan, ternyata Pak Riki habis rapat dari PP Polri, Pak ya? Polri, ya. Oh, jadi nggak bisa ganti baju lagi nih. Nggak bisa ganti baju lagi nih. Bayangin sudah 3 kali kita gagal terus. Saya kasihan juga sama Pak Budi kan. Nah, ini hampir gagal juga kan? Hampir gagal juga. Terus gimana? Saya kan kebetulan di PP Polri kan sebagai ketua kelompok ahlinya. Oh iya. Jadi perintah daripada Pak Ketum ya saya datanglah. Sekarang Ketum PP Polri Pak Jenderal Bambang Hendarso, Pak ya? Wakilnya bekas Pak komandannya Pak Riki juga waktu Komandan itu. saya waktu saya Karufrovo. Iya. Itu nemenin beliau terus kemana-mana tuh. Oh iya. Nah kebetulan sekjennya ini mantan Kapolda saya dulu di Maluku. Dekat juga sama saya. Iya. Ngawal-ngawal beliau dulu kan. Jadi ketemulah semua kan. Termasuk Pak Ma'bul, Pak Mandegara. Waduh, asik sekali ya ketemu reuni terus ya dengan para jenderal-jenderal senior ini. Ngelak gitu kan, perintah. Ngomong-ngomong, sahabat saya yang lain Pak Ugro ada nggak Pak? Mungkin beliau lagi sibuk. Lagi sibuk, nggak hadir ya Pak Ugro ya. Oke. Baik Pak Riki, ada yang perlu saya lanjutkan diskusinya dengan Pak Riki, apalagi dengan mantan Karwasidik itu kan orang yang saya anggap itu bosnya para penyidik kan gitu ya Pak ya. Nah ini yang sampai sekarang itu belum tuntas itu adalah tentang kasus P21-nya Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Ya memang ini sebenarnya kalau menurut saya ini mungkin ya karena saya media Pak, saya mengatakan ini kelalaian pihak kejaksaan. Ya
Kenapa saya anggap itu kelalaian? Karena harusnya gayung bersambut. Ketika Pak Dirkrimum Polda Metro Jaya sudah press conference bahwa berkas yang diminta kejaksaan sudah kami penuhin semua, ya kan? Walaupun tidak ada kata P21 ya. Tetapi kan setidaknya gayung bersambut dong, besok press conference juga dong kejaksaan, ya kan? Ya, bahwa berkas sudah lengkap dan kami nyatakan P21. Barang itu yang kemudian hingga hari ini menjadi polemik, Pak Riki. Nah, sebenarnya polemik itu tidak perlu juga kita perpanjang-panjang ya kan sebagai warga masyarakat. Tetapi setidaknya bagi orang yang berkepentingan, isu fitnah ini terus digoreng, ini tetap seksi. Nah, sesungguhnya Pak Riki, bagaimana caranya kita masyarakat umum dan juga praktisi hukum membaca situasi ini? Antara P21 itu didefinisikan secara nyata oleh pihak kejaksaan atau pihak Polda Metro Jaya? Gini Pak Budi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kalau melihat situasi politik dan situasi yang terkini, sebelum kita mulai masuk kepada substansi nih. Substansi ya, oke. Saya selalu bermohon kepada siapapun kamu, siapapun yang ada di belakang ini semua. Saya harus berkali-kali ngomong. Kasihanilah institusi Polri, kasihanilah institusi kejaksaan. Kenapa saya katakan demikian? Kalau saya lihat runtut dan tenggat waktu yang dibutuhkan, ini kan sudah terlalu amat lama. Yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik pro maupun kontra, kan gitu. Padahal kasus ini kan bukan kasus yang sangat jelimet. Selalu saya katakan tanpa berpihak kepada siapapun, katakanlah itu benar-benar, katakanlah itu salah-salah. Sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum, itu selalu. Ya. Nah, sampai hingga saat hari ini masih terkatung-katung. Saya secara pribadi ya, sebagai seorang yang mengerti memahami hukum ya sedih juga, kecewa ya. Bahkan kemarin itu pada saat si media kalau nggak salah bertanya, Pak sudah P21 nggak? Kan Dirkrim kan ngomong, Alhamdulillah kan dia bilang gitu ya, bahwa berkas yang sudah kirimkan ke JPU sudah tidak dikembalikan lagi. Berarti seluruh permintaan petunjuk daripada JPU sudah terpenuhi. Ya. Secara nggak langsung dalam bahasa hukumnya kan sudah lengkap. Kan gitu. Dan berkali-kali saya katakan tidak ada ketentuan undang-undang manapun, baik KUHP maupun KUHP, harus disebutkan SP21. Saya ini ada nih podcast, akhirnya dibilang saya ke laut aja gitu kan. Tapi saya diamkan saja, asal jangan menyentuh kepada pribadi personal. Ada yang meremehkan Pak Riki begitu ya? Ya, saya diam saja, tapi menyentuh ke personal kamu nanti, saya akan ambil langkah. Karena saya tidak pernah menyinggung siapa-siapa. Iya. Pak Riki nggak pernah menyebut nama ya? Nggak nyebut nama saya. Jangan sok jago gitu loh. Walaupun ada muatan. Kita punya hukum. Karena kita kan orang berpendidikan. Nah, dalam hal ini, kan sudah koordinasi katanya untuk penyerahan tahap 2 ke JPU. Ya. Saya rasa kalau koordinasi ke JPU itu kan nggak perlu lama-lama. Betul. Akhirnya datang di sini menyebutkan P21 gagal. Atau tidak ada P21. Ini sebentar lagi akan keluar keputusan penghentian penyidikan. Yang dari sebelah mengatakan persiapan untuk masuk tahanan. Nah, yang benar ya kan gitu. Ini kan secara nggak langsung kan membuat terpecah belah nih. Betul. Kan kita nih jangan diajarkan masyarakat seperti itu. Berkali-kali saya katakan, law is the law. Katakanlah, kalau memang tidak terpenuhi, katakan aja. Tapi tentu ada saluran hukum yang harus kita lalui. Ya. Sekarang sudah berpindah. Sekarang apa peran JPU kalau sudah berpindah ini? JPU kalau sudah mengatakan bahwa itu pemenuhan sudah lengkap, kalau menurut dia itu, ya sudah minta aja berkasnya. Untuk penyerahan tahap 2, baik berkas, tersangka, barang bukti, secara utuh untuk serahkan kepada JPU.
Katakan saja kalau seandainya pada saat itu nggak bisa, ya katakan nggak bisa, pulangkan lagi. Atau kalau memang sudah mentok, ada rapat antara Gabungan. JPU, antara penyidik, menghadirkan ahli-ahli semua, menyatakan ini bisa berlanjut atau tidak. Iya. Kan jelas hukumnya kan gitu. Itu kalau nggak salah pasal 62 KUHP baru, Pak. Betul, pasal 16 huruf baru. Jadi jelas hukumnya bermuara kemana, gitu loh. Tapi jangan diambangkan seperti gini. Ini ada apa sih kok ambang-ambangkan kayak gini? Iya, iya. Ya, kan sedih juga kita lihat nih. Jangan kita ajarkan masyarakat untuk tidak mengerti hukum atau mengerti tapi dibodoh-bodohin. Karena apa? Itu tadi muatan-muatan ini sudah mulai mempengaruhi kedua belah pihak. Jadi kalau seandainya waktu Lekumanan sama Ade Darmawan. Ade Darmawan datang ke sana, walaupun saya sudah pesankan gak usah terlalu menyentuh tugas pokok institusi yang bersangkutan atau menjelek-jelekkan. Tapi kekecewaan mereka wajar dan manusiawi. Karena dia tahu, dia kan orang mengerti hukum. Pak Ade Darmawan ngerti hukum. Ini kan sudah bermuara. Sampai dikatakanlah kami aja datang ke Kajati, ke Kejaksaan Tinggi, ditolak, nggak terima. Kenapa sono diterima? Ada apa? Sampai menyebutkan orang-orang tertentu. Nah, supaya ini jangan terus digoreng oleh orang-orang yang tidak berkepentingan, ini kan bisa mengakibatkan kedua belah pihak kalau sudah sampai pada titik temu yang sudah betul-betul nggak bisa terbendung lagi, bisa chaos loh. Bisa konflik ya. Bisa konflik, jangan main-main loh, jangan dianggap enteng. Karena dua-duanya punya basis massa. Punya basis massa. Iya. Nah, jangan kirain kayak gitu-gitu basis massanya Pak Jokowi juga kuat banget. Iya, sampai kan? di akar rumput. Nah, kita harus mengakui, apalagi di wilayah tengah timur sana, basisnya beliau tuh kuat sekali. Iya. Jangan main-main. Karena kalau itu nggak dijaga oleh pihak kejaksaan, ya kan, akhirnya yang menjadi terganggu adalah pemerintah, nggak bisa bekerja karena harus merapikan, menertibkan yang lagi chaos konflik horizontal antar dua kubu ini kan begitu, Pak Riki. Kalau saya mengatakan bukan dijaga oleh pihak kejaksaan. Kalau saya mengatakan harus difikirkan oleh penentu kebijakan. Dalam ya bahasa saya. Iya, iya. Penentu kebijakan harus mengambil langkah, jangan diambangkan permasalahan ini, harus ada kepastian hukum. Iya. Tanpa menyampingkan siapapun yang dibenangkan, kita nggak usah berpikir gitu, ya. Kalau memang enggak, katakan enggak. Jangan paksakan. Tapi kalau iya, segerakan. Nah, sehingga masyarakat melihat. Kalau sudah seperti itu, ya sudah. Nanti bermuara di pengadilan. Kalau enggak, dari pihak sebelah juga ajukan pra-peradilan. Tapi kan nggak berani ngajukan pra-peradilan tuh. Karena udah tahu muaranya kemana lari. Kan gitu. Namun demikian, kita berharap, kita bermohon, kalau memang betul-betul sudah pelimpahan itu sudah lengkap semua, tidak dikembalikan Nyatakan lagi, gitu, Pak, ya? segerakan, terima penyerahan tahap 2. Nanti biar bermain di arena pengadilan. Nah, di situ kita tunjukkan kepiawaian kita. Dari pihak sebelah mengatakan bahwa ini memang seperti ini, ya tunjukkan bukti permulaannya dan lain sebagainya gitu loh. Kalau kau betul-betul mengatakan itu palsu, kau tunjukkan apa sebabnya palsu. Apa pernah kau pegang tuh aslinya atau ada pembandingnya sehingga kau mengatakan itu palsu. Kalau saya mengatakan palsu tentu ada pembandingnya asli. Ini kan istilahnya hukum kan seperti itu. Dan itulah yang baru bisa dipetunkan, diperdata, kan gitu. Nah, kalau ini kan nggak ada, hanya fotokopi, kan gitu. Fotokopi dianggap itu bahwa itu kepalsuan. Nah, fotokopi kan nggak bisa diambil jadi pegangan. Iya. Gitu loh kira-kira Pak Budius ya. Baik. Pihak Roy Suryo sendiri, Pak Riki, dalam pernyataan sikap mereka secara bersama-sama mengatakan bahkan merasa sangat pede sekali bahwa memang ini belum P21, bahkan mereka menyindir lah bahwa ini P21 abal-abal. Karena begini alasannya, mereka menyebut bahwa memang di dalam KUHP, dalam undang-undang tidak ada pernyataan soal P21 itu. Ya kan, itu hanya istilah di kejaksaan. Tetapi manakala pihak tersangkanya meminta apakah berkas kami sudah P21, katanya memang pihak kejaksaan harus menyampaikan, melihatkan setidaknya. Nah,
itu tidak dilakukan oleh kejaksaan. Padahal Roy Suryo dan kawan-kawan ini, Pak Riki, sudah berulang kali menanyakan, Diva juga sudah berulang kali menanyakan ke pihak kejaksaan, apakah benar berkas kami sudah P21? Kejaksaannya bungkam, Pak. Berarti kan kita bisa melihat dari sisi ini, seolah-olah ada yang macet di kejaksaan. Ada apa? Lah itu yang saya katakan tadi. Seharusnya ya, apabila bola sedang bermain di arena penyidikan, pihak kejaksaan tidak perlu cawe-cawe untuk menyampaikan ataupun memberikan input. Cukup masih di pihak penyidikan karena belum punya kewenangan untuk memberikan suatu statement. Kan begitu. Yang kedua, ya, masalah ditanyakan apakah sudah P21 dan lain sebagainya, terus supaya disuarakan. Ada yang ngomong tuh di podcast itu bahwa itu supaya dipublikasikan. Loh, ini mentang-mentang karena sedang ada persoalan harus dipublikasikan. Loh, sekian juta persoalan yang ada di ranah penyidikan mau diserahkan ke JP, pernah nggak dipublikasikan? Nggak pernah. Nggak pernah. Karena memang bukan ketentuannya harus dipublikasikan. Nah ini sekarang kadang-kadang orang tuh merasa bahwa saya membela tuh tidak, itu kan etika prosedur gitu loh. Lah pada saat nanti dipanggil yang diduga sebagai tersangka menghadap penyidik, di situ baru ditunjukkan ini loh berkas yang menyangkut Anda sudah lengkap semua. Ini buktinya. Nah sekarang kami bikin berita acara untuk kami serahkan ke JPU untuk pengalihan tugas dan tanggung jawab. Baru ditunjukkan ini loh berkas sudah lengkap. Walaupun di situ tertulis di dalam kurungnya itu P21 gitu ya. Ya tunjukkan, bukan harus ditunjukkan ke orang-orang. Ke para pihak, ya Pak ya. Para pihak betul. Nah ke orang-orang apa perlu. hubungannya? Nggak ada hubungan hukumnya. Nah ini yang pokoknya ini kenapa? Ini kan harus dikonferensi loh. Konferensi dari mana? Gitu loh. Jadi makanya sok dia mengerti hukum, bahasa hukumnya disupport. Tapi nggak ngerti juga gitu loh. Ini susahnya seperti itu. Nah kembali kepada pokok permasalahan. Ya kalau memang supaya dibilang itu tidak P21 abal-abal, segera tentukan sikap. Kan gitu. JPU tentukan sikap bahwa ini belum terpenuhi dan lain sebagainya. Bunyi dong. Atau gunakan pasal 62 itu, iya, Pak ya? Gunakan pasal 62. Temukan gabungan, semuanya, ya kan? gabungan, ada ahli, ada lanjut ini semua. atau berhenti, kan selesai. Kan Jadi sudah jelas, diatur juga oleh KUHP baru ya kan, pasal 62. Itu kan lebih ini. Ada yang mengatakan bahwa ini harus dihentikan segala macam lah. Ini karena dalam KUHP yang baru menyatakan bahwa ini bisa dihentikan. Nah, ini kan nggak membaca secara runtut. Di poin A itu kan disebutkan apabila kan bahwa kasus ini masalah RJ, apabila kasus ini sudah masuk di dalam ranah penyelidikan dan penyidikan, tetap menggunakan KUHP yang lama. Ada ditentukan. Jadi tetap kita menggunakan Undang-Undang 81 ya, nomor 881 itu. Nah, tapi walaupun demikian karena sudah ini semakin membuat kegaduhan, masing-masing pihak saling serang menyerang dan lain sebagainya akibat ketidakkonsistenan daripada institusi ini. Ya. Apa mau dipelihara terus kayak gini? Ya. Kan itu. Tidak ada sikap sama sekali. Apa mau bermain politik di arena hukum? Padahal ini law is the law. Nah, segerakanlah kita bermohon dengan sangat, segerakan ini tuntaskan supaya jangan ada syak wasangka dari sebelah dan syak wasangka dari sebelah juga. Akhirnya apa yang ditohok? Dari sebelah mengatakan bahwa kepolisian tidak benar, tidak mempelajari hukum, kok bisa membuat ketersangkaan harusnya dihentikan. Katanya kan lebih pintar dia dari pihak kepolisiannya. Padahal orang penyidik ini orang-orang pintar juga banyak di situ. Dari sini mengatakan bahwa ini tidak pantas. Kan gitu. Ini harus segera dimuarakan ke JPU. Karena statusnya memang sudah tersangka. Penyidikan sudah selesai. Pemenuhan alat bukti sudah. Nah kan terjadi duplikasi dan dualisme. Apa mau dipelihara terus nih Pak Budi? Sepertinya memang ini ingin dipelihara, Pak Riki. Nah kalau dipelihara ini berpikir nggak dampaknya nanti? Dampaknya kasihan masyarakat loh. Ini saya bilang kepentingan orang tertentu, ego sentris mengakibatkan rakyat jadi terpecah belah. Mau kita semua seperti kayak gini.
kasihan dong. Apalagi yang tergoda dengan ini atau sebelah kini mulai memunculkan gerakan-gerakannya. Dari sini mulai panas membuat gerakan-gerakannya. Akhirnya tidak menutup kemungkinan suatu ketika bertemu terjadi benturan. Itu yang berbahaya. Iya. Memang dari awal kan sebagian pengamat hukum juga dan pengamat politik mencium bahwa sebenarnya ini lebih kepada muatan politis dibanding ini adalah sebuah kasus hukum gitu loh Pak Riki. Dan ketika prosesnya berlarut seperti ini memperkuat dugaan kita, oh iya jangan-jangan ini memang lebih kepada muatan politis. Mengenai lamanya ini, mungkin Pak Riki masih ingat beberapa waktu lalu Pak Jokowi menyampaikan keluhan beliau ya, kekecewaan beliau lah ya, bahwa ini kok sangat lama sekali. Dan saya yakin berdasarkan informasi yang diterima ada orang top, orang besar yang mengerem untuk ini jangan sampai atau berlama-lama menuju persidangan. Nah bahkan teman kita seorang lawyer mengaku sampai diancam segala Pak, mau dikarungin segala untuk segera exit dari sebagai pembelanya Pak Jokowi. Ini kan melihatkan bahwa memang ini di daerah yang sangat-sangat berbahaya kalau kita ikut serta dalam persoalan ini, ya. Nah, bagaimana komentar Pak Riki ketika suatu kasus yang sederhana sebenarnya dibikin sangat rumit dan bahkan mengancam nyawa orang-orang yang sedang berjuang juga untuk membela gitu loh Pak? Ini bukan hanya mengancam teman kita, sebut aja, kenapa takut kita sebut orang sudah podcast kok dia. Kalau itu nggak perlu kita ragu-ragu, sebut aja Pitra Ramadhani namanya. Karena ada fakta. Ya dan memang Pitra Ramadhani membuat testimoni di sini bahwa dia didatangin oleh orang dan diancam, ya udah. Ya kalau nanti kau digonikan atau dikarungkan kalau masih membela Pak Jokowi kan begitu. Lah ya inilah jadi masalah. Siapakah orang itu? Akhirnya kita bertanya Pak, Mr. X itu siapa sih? Nah sekarang siapa yang berani bilang mengarungkan itu? Ya berarti kan orang yang punya kekuasaan. Nah ya saya nggak perlu nyampe ke sana, tapi tebak sendiri. Iya. Istilah kita sudah bisa menganalisa. Berarti sudah ada campur-campur tangan orang-orang jahat di sini, kan gitu. Nah Pak Jokowi sampai berbicara bahwa saya tidak menduga, kan gitu. Justru yang tidak kita sangka-sangka, seolah-olah teman, tak tahu lawan, menusuk dari belakang. Musuh dalam selimut, kalau istilah musuh dalam selimut. Pitra itu musuh dalam selimut. Iya, musuh dalam selimut. Nah, apa ini mau dipelihara terus? Seharusnya yang musuh dalam selimut ini yang dikarungin duluan gitu loh. Ya kan harusnya begitu. Masalahnya kan kita nggak tahu Pak siapakah ya, dia. Justru itu. Ya sekarang kan kita berpikir ya, jangan gara-gara segelintir manusia yang ego, yang ambisius, mengorbankan rakyat ratusan juta. Mereka aja susah untuk hidup. Itu namanya kita kan sudah ego. Dan sialnya orang-orang ini mempunyai ilmu pengetahuan. Apakah ini yang kita ajarkan pada masyarakat akhirnya terpecah belah? Ingat loh, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, pulau, dan lain sebagainya. Saya cuma mengingatkan saja hati-hati. Ada yang pro dan kontra. Jangan sampai kita ditunggangi oleh orang-orang luar. Emang kirain negara lain tuh suka kita bersatu semua? Enggak juga. Nah, kalau sempat dimasukin, ditunggangi, disusupin, bisa terpecah-pecah kita. Dengan ego yang saya katakan tadi. Diberikanlah muatan-muatan tertentu pada mereka, akhirnya terkontaminasi, ikut, akhirnya semua buram. Jadi bukan jadi ini itu cerai-berai gitu loh ya. Bubar jadinya. Bubar semuanya. Apakah ini yang diharapkan oleh pendiri negara kita? Ini yang sangat kita sayangkan. Jadi menurut hemat saya, ayo kita berpikir jernih, tolong yang mempunyai kewenangan ini menyegerakan. Kalau dikatakan bahwa kamu ragu-ragu, sudah rapat aja kamu. Kumpulkan saja penyidik, JPU-nya rapat, undang ahli, duduk, tentukan sikap. Selesai kan? Lanjut atau hentikan? Lanjut atau hentikan, gitu loh. Jadi jangan dibuat seperti kayak gini, ngambang-ngambang terus. Lihat aja di media tuh, aduh, kadang-kadang baca males saya tuh baca tuh. Kalau saya sih Pak ya mengambil jalur pragmatis ya, karena saya juga bukan orang hukum ya. Mending hentikan aja Pak.
Kenapa? Karena kan pasti orang-orang ini kan pasti akan tuduhan-tuduhan lagi nih. Iya. Pada saat itu ya langsung laporkan lagi. Ya Kan justru. gitu loh. Nah sekarang kan sudah saling lapor-melaporkan nih. Udah saling gigit-menggigit. Ada celah dikit, gigit. Gigit. Ada celah dikit, gigit. Makanya kita dalam kondisi yang masih waras, nggak usah terkontaminasi. Tetap aja kita firm, ya. Kita lihat, katakanlah itu benar-benar, kata-kata itu salah-salah. Saya katakan berkali-kali kalau penyidik berani menetapkan tersangka, berani bertanggung jawab untuk memuarakan ini ke JPU. Tinggal memenuhi beberapa kriteria pembuktian supaya dia lengkap. Kalau memang sudah tidak diberikan petunjuk-petunjuk lagi dari JPU, ya sudah, JPU harus bertanggung jawab, segera diambil alih. Segera publikasikan untuk persiapan untuk ke persidangan. Itu yang saya katakan tadi, jangan seperti kayak gini, ini semakin serius, semakin bias semua nih. Jadi isi media itu sekarang sudah bukan isi ilmu pengetahuan lagi. Lama-lama isi perang badar nanti gitu loh. Benar. Benar loh, jangan main-main loh kita. Masing-masing pihak merasa seolah-olah profesor hukum semua. Semuanya profesor hukum Iya. dan merasa benar sendiri. Bahkan anak-anak baru kemarin sore aja saya lihat di podcast, Pak, ya kan? Aduh, orang sekelas Pak Riki aja dikuliahin, Pak. Iya. Aduh, ini keblinger sekali ya situasi ini. Ya, saya masih sabar gitu ya. Asal jangan menyentuh kepada aspek personal. Kalau sudah mulai menghina aspek personal, saya juga nggak akan diam. Karena saya berbicara dari aspek hukum dan saya tidak menyentuh siapapun. Walaupun saya digiring-giring, saya tidak mau nyebutin namanya. Kenapa? Saya menjaga juga gitu loh. Walaupun langkah-langkah yang saya katakan itu bertentangan mungkin dengan bersangkutan. Tapi kan menghormati ya. Saya tidak mau nyebutkan namanya. Ya silakan aja debat sendiri. Sama seperti Pak Jokowi sekarang nggak nyebutin nama. Nah, kadang-kadang si media aja yang nyodok-nyodok ke sana. Tapi saya tidak terpengaruh gitu kan. Ya silakan, maksudnya silakan masyarakat menilai, itu aja. Itu Ya. pun dibully loh, ya. Saya terus terang, ya ini adalah sebuah, saya nggak tahu Pak ya, dulu kita sering mendengar ada istilah cipta kondisi. Tentu Pak Riki sebagai seniornya Reser, saya sangat paham apa yang dimaksudkan cipta kondisi itu. Seolah-olah dengan diperlamanya proses ini berlanjut sampai ke persidangan, ada sebuah situasi yang dibangun secara terukur, cipta kondisi itu Pak. Atau dipelihara. Dipelihara sehingga lama-lama orang benar-benar chaos. Kan kemarin-kemarin kita juga sering mendengar analisa lah atau ramalan lah, Juli Agustus bakal chaos. Ya. Nah ini kan ciptakan menuju Juli kan Pak. Ini sekarang sudah minggu pertama Juni. Ya kan? Terus dimatengin, api tambah digedein ya kan? Chaos beneran. Ya saya masih berpikir positif. Kalau ini dibiarkan, kasihan Pak Presidennya. Kalau menurut saya yang orang berpikir positif. Tapi tadi Pak Riki justru mengatakan, ini tergantung kepada siapa pengambil kebijakan. Ya kan? Nah, ketika Pak Riki bicara tentang tergantung pengambil kebijakan, saya ingat sesuatu ya, yang mana pengambil kebijakan ini menyelesaikan suatu sengkarut dalam proses penyelidikan pada saat kasus Sambo, Pak. Terbunuhnya Brigadir Joshua. Waktu itu kan juga sengkarut. Oh ini karena ini, oh karena ini. Ya. Kemudian Presiden Jokowi ya kan manggil Kapolri, panggil Pak Mahfud, Menko Polhukam, tuntaskan ini, transparan, ya kan, saya kasih waktu, ya kan, sehingga ada kepastian hukum. Dan dalam posisi itu, Presiden Jokowi tidak sedang melakukan intervensi, tapi sedang memastikan jangan ada kegaduhan. Bikin seterang-terangnya, transparan, manakala memang ada buktinya, proses segera. Jelaskan Pak. Dan itu bukan intervensi hukum. Pertanyaan kita sekarang, Presiden kita kok nggak bisa mencontoh seperti yang sudah dilakukan Pak Jokowi gitu loh Pak. Ya, saya cuma narik nafas dalam aja gitu loh ya. Kenapa? Karena sampai situasional ini sampai sedemikian rupa. Ingat loh Pak Budios ya. Sesuatu kebohongan kalau terus disuarakan jadi kebenaran. Iya. Kan itu. Jadi kalau seperti kayak gini, seperti contoh dipelihara Pak Budios bilang Juli, gini, Agustus. Kalau ini nggak segera diantisipasi bisa terjadi. Benar-benar bisa terjadi. Ini kan
suatu peristiwa yang kita tidak duga tapi bisa terjadi kalau ini tidak segera dieliminir. Betul. Nah, maka saya katakan di awal tadi, sebenarnya dalam situasi ini sudah terang benderang kok. Tinggal penentu kebijakan ini bisa nggak memberikan suatu keputusan yang adil dan berkeadilan. Siapapun yang salah, siapapun yang benar. Katakan seperti apa dari pihak Rosyul mengatakan tuh, palsu segala macam. Kalau memang kamu nggak yakin, sudah hentikan aja. Tapi pertanggungjawabkan, kan gitu. Tapi kalau ini memang bermuara, ya bermuara. Jadi ada kepastian gitu loh. Jadi kepastian itu supaya jangan sampai orang terombang-ambing. Kalau ini terus begini, jadi nggak ada kepastian hukum. Lama-lama orang yang ditangkap, dia lu banyak ngomong loh. Itu kasus yang remeh-temeh aja nggak kamu selesaikan. Saya kok kejar-kejar, kok tahan. Yang kena siapa? Polri. Nah, itu. Kan kasihan dong junior-junior saya ini Artinya semua. institusi yang di mana Pak Riki besar di situ dirugikan Pak ya secara moral. Akhirnya tingkat ketidakpercayaan masyarakat kepada institusi Polri semakin menggunung. Nggak ada peristiwa ini aja, masyarakat sudah banyak nggak percaya dengan kinerja Polri. Kan gitu. Sampai ada Adigio mengatakan ya lapornya kambing, keluarnya sapi. Iya. Nah, apa mau dibilang bahwa gara-gara nutupi peristiwa ini disuap atau segala macam? Kan nggak juga, saya kan nggak terima juga kan. Lah, tapi kenapa nggak diselesaikan? Nah, sekarang sudah diselesaikan oleh pihak kepolisian. Ini sekarang kan bola liar kan berpindah ke JPU. JPU tentukan sikap dong. Supaya ini jangan terus bola liar. Nanti lama-lama masyarakat yang istilahnya berurusan dengan kepolisian, berurusan dengan kejaksaan, itu aja nggak beres kok. Bisa aja dia ngomong kayak gitu loh. Sedangkan itu aja yang gampang, kasus saya masih sulit aja kok paksa-paksa masuk. Kan ironis kan. Iya. Ini kira-kira Pak Budius. Tapi ngomong-ngomong kok serius banget kita. Padahal gua nggak bisa serius. Iya Pak. Kenapa kita terjebak serius padahal kita ingin santai karena memang apa ya? Yang jelas Pak. Ini kenapa serius? Karena saya sebenarnya mau muntah dengan membicarakan kasus ini. Ya kan? Kalau di ruangan ini entah berapa puluh episode kita sudah membahas ini. Tapi hingga hari ini kasusnya masih terkatung-katung. Nah, akhirnya kita apalagi ya? Tetapi makin ke sini makin banyak lagi drama-drama bercabang-cabang episodenya ya kan? Bahkan terakhir Pak Riki yang lebih lucu lagi. Salah seorang tersangka di klaster 1 ya kan? Melaporkan katanya ke Dumas Bareskrim Pak Jokowi, Pak Pratikno dan Eko Sulistyo yang mereka punya bukti membuat ijazah palsu itu di Pasar Pramuka. Ya kan? Nah, kemudian kemarin lagi Kurniati juga tersangka juga di klaster 1 membawa 6 bukti ijazah sebagai pembanding yang menyatakan bahwa apa yang sudah diuji di Lab 4 Bareskrim kemarin itu yang kemudian hasilnya SP2 itu nggak benar. Nah, itu. Nah, jadi akhirnya orang yang udah mau meninggalkan cerita ini ketika dikasih lagi drama episode cabang terbaru ini, loh kok ada begini lagi ya? Jadi akhirnya, wah jangan-jangan ini memang sebagai semacam apa ya, production house. Kalau dulu di sinetron kan production house. Ini dibikin terus drama. Iya, berjilid-jilid. Ya kan? Kasiannya bukan Pak Jokowi yang kita kasihan Pak, rakyat kita ini yang kasihan gitu loh. Kalau Pak Jokowi sih udah geram sekali ini. Ya kan? Nah, menurut Pak Riki, apakah memang ini bisa tuntas kalau memang Presiden turun tangan? Ya kalau sudah Presiden turun tangan ya pasti tuntas lah. Karena kan hanya Presiden yang bisa menuntaskan ini. Karena dia kan punya hak direktif. Bukan hak mengkangkangi hukum dan memberikan istilahnya itu mengatur hukum yang ada, karena kan kita ada punya tres politika ya, legislatif, yudikatif dan eksekutif. Tapi dalam pokok tertentu dia punya direktif kepada penentu hukum, kejaksaan dan kepolisian langsung di bawah presiden. Betul. Diberikan direktif aja. Seperti apa yang dikatakan Pak Jokowi, saya tidak mau tahu. Ini sudah buat gaduh masyarakat.
segera tuntaskan apapun hasilnya, tapi ada muaranya. Katakan tuh benar-benar, katakan tuh salah-salah. Kalau memang sudah berani menetapkan tersangka, muarakan untuk pengadilan. JPU guidance, kan begitu. Nah, kalau nggak ada ya seperti kayak gini lah. Akhirnya yang kasihan apa loh? Penyidik Polri itu udah capek loh, udah bersusah payah, tapi nggak ada muaranya. Akhirnya mereka yang dikuyo-kuyo, mereka yang dimaki-maki, terus yang Dirkrim sudah form seperti kayak gitu pun dikatakan nggak beres dalam menentukan sikap, membaca nggak tahu hukum lah, nggak mau nyebutin P21 lah, macam-macam sudah. Nggak definitif lah. Nggak definitif lah, nggak independen lah, macam sudah. Nah, sekarang sudah menyentuh kepada personal itu. Nah, dari pihak sini juga ngamuk juga. Sudah nggak jelas semua ini. Ini sudah jelas bahwa ini aspek pidananya cukup kuat 100%. Ini JPU sudah nggak beres, aspidumnya nggak beres, dan lain sebagainya. Udah keluar makian-makian. Iya. Nah, apa ini dipelihara terus? Nah, dari sebelah sini mengatakan ini, dari sebelah sini mengatakan ini. Lihat aja di media, sini ngantem ke sini, ulah gue nggak usah banyak ngomong loh, lihat aja nanti pakai rompi tahanan kamu. Nah, kami tidak bakalan. Masalahnya tidak jelas abal-abal itu P21. Coba. Terus ini keluar semua gara-gara apa? Gara-gara tidak kekonsistenan daripada aparat penegak hukum. Gara-gara tidak firm menentukan sikap. Mereka seneng kalau ini pecah semua. Makanya saya katakan berkali-kali, wahai punggawa hukum, sadarlah kamu, apa yang kau permainkan sekarang ini bukan hanya merusak institusimu, tapi merusak masyarakat bangsa dan negara. Nah, siapa yang harus turun dalam hal ini? Ya, saya berharap, ya tolonglah pimpinan tertinggi kita, Pak Prabowo Subianto, untuk turun tangan. Ini jangan dibiarkan berlarut-larut. Ini kayak seperti memelihara suatu bara api. Bara api pada saat kecil, dia bisa kita padamkan. Tapi bara api sudah menggunung, Ya, sudah bisa memakan lagi. korban, sudah susah. Korek api jadi teman. Tapi kalau sudah menjadi bara api membakar lumbung, itu jadi lawan. Bahkan bisa memangsa sendiri. Loh, jangan-jangan nanti bisa berbalik, hati-hati. Backfire, Pak. Jangan kita merasa bahwa sedang seperti kayak gini, ya belum tentu. Pak, kalau misalnya anggaplah Presiden masih mencoba mempercayakan ini kepada Kapolri sebagai kepala kepolisian dan Jaksa Agung sebagai kepala kejaksaan. Dan mereka sudah diberikan kepercayaan atau memang sengaja dibiarkan. Atau memang ada direktif juga. Udah lamain aja atau gimana sih? Ini kan obrolan warung kopi jadinya. Kalau kita bicara di warung kopi seperti itu, Pak. Rekayasa teman-teman yang lagi ngobrol, kayak sengaja dibiarin tuh katanya. Dan itu memang terjadi di masyarakat. Iya kan? Loh, saya sudah kasih komentar, ada komentar tuh. Alah, nggak usah terlalu banyak ngomong, selesaikan aja di pengadilan. Percuma ngomong sama media lagi, nggak ada gunanya juga. Sudah digiring juga. Media sudah mencoba supaya membangun opini supaya itu bisa bermuara. Salah juga medianya. Salah juga medianya. Salah. Jadi semua sekarang salah. Kita benar pun disalahin. Yang salah dibenerin. Karena tidak tahu kita siapa yang benar, siapa yang salah. Kenapa tidak tahu kita siapa yang benar, siapa yang salah? Karena dipelihara. Siapa yang jadi tolak ukur sekarang yang memelihara peristiwa ini adalah aparat penegak hukum. Kepolisian maupun kejaksaan. Kenapa mereka dipelihara kayak gini? Padahal mereka tidak firm seperti itu. Ya ini tadi saya katakan, siapapun kamu ada yang belakang ini yang menunggangi kek, yang campur tangan kek, dan lain sebagainya. Tolonglah sadar. Yang kau rusak itu institusi yang besar loh. Institusi Polri dan institusi kejaksaan. Saya yakin di benak daripada main institusi polisi dengan kejaksaan tuh, dia tidak mau seperti itu. Karena dia tahu peristiwa yang sudah sering mereka tangani kasus kok. Kasus yang jelimet, tindak pidana korupsi, mencari sana, mencari sini, dan lain sebagainya aja gampang kok. Apalagi cuma kasat mata aja, ya. Nggak usah deh yang sudah ahli hukum deh. Kita suruh aja yang kuliah tingkat 1 nih, hukum, suruh untuk memproses ini bisa. Dijelaskan sama dia bahwa peristiwa ini seperti kayak gini, ini orangnya, ini buktinya, bisa selesaikan.
Apalagi yang sudah biasa bermain di arena hukum. Jadi kalau saya bilang itu apa pura-pura buta, nanti lama-lama buta beneran gitu loh. Tolong sekali lagi kasihanilah rakyat, bangsa dan negara. Selalu saya sampaikan itu. Saya kalau ditanya itu jujur nih Pak Budius, lihat itu muak, benci, kesel, dongkol, karena tidak ada kepastian muaranya. Kenapa saya ngomong gitu? Karena saya tahu, karena saya pernah mengalami dan pernah menyelesaikan pokok permasalahan ini. Betul. Dan pernah dan sering berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, CQ, JPU. Nggak susah, kan gitu. Tapi dibikin susah. Ya memang banyak anomalinya sih Pak dalam proses dari penyidikan sampai menuju P21 ini, banyak anomali yang kita lihat bersama ya, bukan hanya kata saya. Contoh misalnya ketika mereka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, kan ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun Pak. Ya. Menurut alasan unsur subjektif dan unsur objektifnya ini harus ditahan. Tapi kan nggak ditahan. Nah, yang sudah terpenuhi. Sialnya Pak, sialnya. Oke, anggaplah mereka diberikan setiap minggu lapor, wajib lapor. Tetapi unsur subjektifnya kan dilanggar. Apa itu? Perbuatan berulang atau perbuatan berlanjut. Mereka terus-menerus setiap hari ya melakukan tuduhan, fitnahan yang dia tersangka karena kasus itu, mencemarkan nama baik. Tapi pihak penyidik Polda membiarkan, nggak ditahan barang ini. Padahal kan unsurnya kan orang itu akan ditahan setelah tersangka kalau dia mengulangi perbuatannya. Ini kan sudah beribu kali berulang-ulang pernyataan itu disampaikan oleh para tersangka ini. Tapi nggak ditahan. Ini yang saya sebut tadi, ini memang dalam prosesnya sejak lama memang ada anomali. Sehingga wajar kalau masyarakat menilai ini bukan kasus hukum. Ini kasus politik. Instrumennya hukum gitu loh. Pak Diki melihat juga seperti itu. Sama. Kalau jangankan itu, kalau masyarakat saya baca di komentarnya udah jijik, udah muak, nggak beres aparat penegak hukum semua. Kalian bermain-main di atas penderitaan rakyat, kan ngeri kan sudah kan. Nah, seperti contoh lah ya. Sekarang sudah mulai, kenapa? Karena didiamkan tuh akhirnya membawa dokumen-dokumen yang nggak jelas juga, dibawa ke Barreskrim. Iya. Itu kan sebenarnya kan nebis. Karena sudah pernah Nebis idem ya. sudah dicek dan diperiksa. Itu kan nebis. Tapi ini bawa yang lain, ada bukti-bukti yang lain. Seolah-olah itu novum. Seolah-olah novum, benar-benar. Seolah itu novum. Ya kita kan bermain hukum. Padahal satu aja singkatnya. Kenapa kamu nggak berani menggeruduk UGM? Kan itu. UGM aja sudah merestui, sudah mengamini, dan mengesahkan. Maka pernah saya katakan, pemberi manfaat sudah merestui, mengakui, dan mengesahkan untuk diserahkan kepada penerima manfaat. Siapa itu? Pak Jokowi sebagai lulusan Fakultas Kehutanan. 1985. Nah ini digoreng lagi. Yang satu mengatakan bulan Agustus, satu lagi bulan September. Ini tanggalnya sudah nggak benar semua. Nah macam-macam. Ada yang bilang pakai kacamata, pakai ini. Nggak berkumis. Nggak berkumis. Makanya Pak Abu Irma bilang tuh, ya iyalah, saya masih muda beda sama saya udah tua. Ada rambutnya dulu gondrong, sekarang sudah mulai botak, botal sudah mulai habis. Kan gitu. Dulu rambut saya juga gondrong, sekarang kan sudah mulai agak tipis. Sesuai dengan usia. Ini mulai digoreng-goreng terus. Ini yang saya katakan nih Pak Budi nih, apa ini mau dipelihara? Jangan main-main loh. Bermain di dunia maya, lama-lama ke dunia nyata. Kan ngeri kan. Apa nanti ketemu umpamanya contoh di satu warung kopi lah, kok kamu nggak benar, kok tuh palsu tuh kata datang. Jidatmu itu katanya kan gitu kan. Kamu jangan main-main, itu asli katanya. Motor asli, palsu, asli, palsu. Gedebak. Ayo ketemu kita kan gitu. Main, bacok-bacokan. Iya. Bacok-bacokan di sini nggak terima yang di sebelah sana. Kumpulkan teman-temannya main. Dari mulai 10, 100, akhirnya Chaos kan jadi. Ini Saya cuma mengingatkan kepada pemerintah, jangan main-main dengan pokok permasalahan. Jangan anggap enteng dan remeh tentang persoalan. Dari sisi temperaturnya kira-kira suhunya sudah sampai berapa ini Pak sekarang? Kalau saya boleh mengatakan 100 derajat Celcius itu sudah melimpah ya. Ini udah berapa ini Pak? Ini udah api dalam sekam. Hati-hati api dalam sekam. Bila dipelihara dia akan meledak.
meledaknya itu kan nyebar kemana-mana. Ini teori gunung es itu seperti itu. Seperti saya katakan segitiga gunung es itu. Sistem piramid itu. Dipelihara dia, mula-mula dia seperti lembut. Naik di atas lembut, di atas bawah keras. Naik ke atas lagi tengah keras. Akhirnya semua mengeras, ditabrak ya, Titanic aja hancur. Betul. Ibaratnya kan kayak gitu, kapal Titanic hancur loh. Gara-gara dipelihara terus. Nah ini sekarang sadar. Jangan main-main lagi. Ini kan bola sudah mulai diputar-putar nih. Dikatakanlah JPU tidak akan mungkin mem-P21-kan. Terus polisi cuma hanya sekedar ngomong aja, nggak ngerti hukum. Hancurkan semua kan, udah diadu domba kan. Kok saya aja mulai coba-coba diadu domba kok. Iya. Nah, Padahal kan yang Pak Riki lakukan untuk misalnya mencerdaskan masyarakat datang ke saja. sini kan sebenarnya mengedukasi publik, Betul. ya kan? Saya tidak menyentuh kepada siapa-siapa, silakan saja. Tapi saya berbicara akidah hukum saja. Tidak menyangkut personal. Itu kan hak dia. Nanti ya buktikan aja masing-masing. Kan gitu. Itu pun sudah mulai digoreng. Saya tidak bakal terpengaruh. Karena saya tahu hukum. Saya tahu memainkan hukum dan saya tahu bagaimana hukum itu berjalan. Nah, saya harapkan kembali lagi supaya ini selesai dengan segera. Penentu-penentu kebijakan segera ambil langkah tuntas. Penentu-penentu kebijakan segera ambil sikap tegas, Pak ya. Ya, tuntas di level atas berbicara supaya ngambil suatu sikap. Sampai ke level bawah, satu nafas selesaikan. Kalau memang mau tuntaskan, tuntaskan. Kalau mau dihentikan, kalau mau dilanjutkan, tapi ada muara hukum dan ada kepastian hukum. Jadi kalau kita orang sekarang menuntut, meminta Kejati DKI Jakarta, ada yang juga minta Aspidum, mereka hanya instrumen, Pak ya. Ada pengambil kebijakan yang lebih tinggi lagi, yang mereka nggak bisa juga bantah ya, Pak ya. Omong kosong ya, mohon maaf aja, omong kosong. Aspidum itu tidak melapor kepada Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Tinggi. Karena ini kan kasus sudah skala nasional internasional. Omong kosong tuh Pak Dirkrim tidak melaporkan kepada Kapolda. Saya kan mantan Kapolda. Pasti itu Pak, alur kerjanya kan seperti itu. Omong kosong juga situasionalnya tidak dilaporkan ke Kepala Kejaksaan Tinggi, kepada Jaksa Agung atau kepada Kapolri. Pasti dilaporkan. Ini perkembangan masalahnya ini kasus yang betul sangat-sangat sensitif. Iya, iya. Kasus yang memakan pola pemikiran, menguras pikiran rakyat yang bisa berdampak nasional maupun internasional. Makanya ada biasanya itu dari pimpinan kita mengatakan kalau ada kasus atau situasional yang sudah berskala nasional, segera laporkan setiap hari, setiap 24 jam maksimal. Kamu laporkan baik lisan maupun tertulis kepada saya. Itu protap itu Pak ya? Protap. Karena kalau seandainya saya tidak bisa mengambil langkah sebagai tingkat level Kapolda, saya sudah laporkan kepada Kapolri. Kapolri memberikan direktif atau mungkin membackup-nya dengan pasukan, dengan apa, atau menurunkan dari Bareskrim untuk membackup di Reskrimnya. Kan macam-macam umpan terobosan Asal itu. memang laporan itu datang dari bawah detail gitu Pak Iya. ya? Oke. Nah, tentu akan disupervisi. Maka saya katakan ada Propam, ada Biro Wasidik, ada Itwasum. Dari Komisi Kejaksaan juga ada. Memverifikasi, memberikan pengawasan, mengarahkan mereka supaya jangan salah alur. Tapi ini berjalan atau enggak? Sistem sudah oke semua. Oh, sistem sudah tetapi berjalan. Pertanyaannya adalah Pelaksanaannya. jalan atau tidak? Nah, itu. Ya silakan aja lah Pak Udius untuk menganalisis itu untuk jawab sendiri kan gitu. Iya, saya nggak berani menganalisisnya di sini Pak. Takut dikarungkan juga saya Pak. Walaupun saya tahu gitu kan. Tapi kan saya nggak perlu untuk berbicara. Tapi bahasa-bahasa sarkasme saya ini, tahu kan sarkasme nih Pak Udius kan? Sindiran-sindiran halus saya ini supaya dicerna. Iya, iya. Gitu. Jangan sempat nanti kita diadu domba satu sama lain. Sialnya yang diadu domba kupingnya kuping tipis lagi kan. Itu yang bahaya. Jangan main-main loh dengan peristiwa ini. Ya, kesimpulan dari apa yang saya katakan di segera tuntaskan. JPU berikan satu kepastian hukum, jawab itu. Karena Dirkrim sudah ngomong, sekarang jawab aja. Itu nggak benar tuh Dirkrim Saya dulu menyatakan itu P21.
Nah, supaya segera dituntaskan. Nah, ngomong aja. Nah, Dirkrimum juga ngomong. Jadi sehingga tidak saling menyalahkan, saling menyudutkan. Sehingga masyarakat bisa mendengar, mengetahui, oh begitu. Makanya saya bilang tadi tuh, akhirnya P21 digoreng-goreng. Yang nggak ngerti tentang P21 pun sok-sok tahu juga tentang P21 kan gitu. Dikiranya harus dipublikasikan. Belum P21. Lo ngerti nggak P21? Asal ngomong aja kan gitu. Dan itu tidak ada kewajiban dalam undang-undang. Ya. Itu kira-kira. Baik, Pak Riki terakhir sebagai penutup, ini pertanyaan saya mungkin agak-agak sensitif, tapi mudah-mudahan biasa-biasa saja maknanya ya. Gini Pak, memang ini kan belum selesai. Ini kasus sangat sensitif. Kenapa sangat sensitif? Pertama, yang sebagai prinsipal atau korban di sini adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Pak Joko Widodo. Nah, ada rencana Pak Jokowi ini Saya sudah tahu mau kemana Pak. Iya. Nah, saya sudah paham dan mengerti saya kemana. mau minta pendapat Pak Lanjut. Riki, ya kan? Pak Jokowi ini sudah ada schedule, ada rencana mau melakukan safari politik ya bersama Partai Solidaritas Indonesia, bersama para relawan. Di tengah situasi kasus ijazah palsu ini masih seperti ini nih, ya masih terjadi polarisasi yang suhunya hangat di masyarakat, ya. Nah, karena Pak Jokowi ini mau turun ke masyarakat di daerah-daerah yang bakal dikunjungi, ya, apakah sebaiknya ini tetap dilanjutkan tapi dengan pengamanan yang super ketat misalnya, atau mungkin ada pandangan dari Pak Riki sebaiknya ini ditunda dulu sampai masalah ini selesai? Kalau jawaban saya berbeda Pak Budius. Ya. Ya. Saya runtut satu-satu dulu ya. Yang pertama, schedule daripada Pak Jokowi mau jalan kemana saja pun itu adalah hak seseorang, hak personal. Mau melakukan safari, mengunjungi fans-fansnya, ya, sedang berada di wilayah timur kemungkinan. Nah, bersafari dia, entah kepentingan apapun, saya lah yang tahu, saya nggak perlu publikasi, nggak perlu ngomong kan gitu. Itu kan sah-sah saja. Betul. Yang kedua, melihat konstelasi, saya katakan bukan konstelasi hukum lagi, konstelasi 3/4 politik. Udah berat itu Pak, 3/4. Saya kan ngomong apa adanya. Nah, dengan keadaan seperti kayak gini, pasti ada pro kontra di antara pihak. Ya. Kan gitu. Nah, apakah dengan situasional ini Pak Jokowi tidak peduli tetap melakukan safarinya? Itu kan Pak Jokowi yang tahu. Betul. Kan gitu. Nah, sekarang apakah dengan safari ini tidak mengganggu situasional yang sedang berjalan sekarang ini? Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah perjalanan safari politik ini tidak akan dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk mendegradasi Atau untuk meledakkan sekalian? Keberadaan Pak Jokowi. Karena situasional kan sedang digoreng-goreng tentang Iya. masalah ijazah. Kan gitu. Saya kan tidak mau posisi menyarankan. Tapi posisi saya sekarang, saya berharap kepada tim suksesnya, tim ahlinya, maupun tim yang dekat dengan dia, yang sedang penasehatnya, semualah. Kalau bisa berkoordinasi dengan Pak Jokowi untuk berpikir antara manfaat dan mudaratnya. Kira-kira 50-50 enggak? Kira-kira lebih besar manfaatnya atau lebih besar mudaratnya? Ini silakan Pak Jokowi dan tim yang berpikir. Kalau saya kan memberikan guidance aja. Iya. Tapi seharusnya tim ini sudah betul-betul fix untuk memberikan gambaran kepada Pak Jokowi tentang situasional ini. Saya khawatir dalam situasional ini kan dimanfaatkan orang-orang tertentu. Betul. Tadi, ya, digoreng semakin parah. Faktanya kan sudah seperti itu. Bukannya mikir masalah kasusnya, masalah safari segala macam, walaupun itu adalah hak daripada Pak Jokowi. Terserah gue mau kemana. Kalau mau sidang gue datang.
Itu kan dalam bahasa premannya kan. Tapi kalau dalam bahasa politik yang sangat mendalam, ini kan ada aspek manfaat dan mudarat, dan aspek positif dan negatifnya. Itu yang saya sampaikan tadi kepada tim-tim yang di bawah Pak Jokowi ini, supaya berpikir keras tentang masalah ini. Supaya meminimalisir situasional ini jangan sampai membawa dampak yang negatif, yang luas kepada masyarakat. Ingat yang dikunjungi di wilayah timur. Udah tahu, paham maksud saya kan? Jangan sampai nanti muatan-muatan ini diboncengi, kemudian diadu domba dan lain sebagainya. Inilah pola pemikiran ini Pak Budius, supaya merupakan acuan bagi Pak Jokowi dan timnya. Kenapa saya katakan demikian? Sudah mulai masuk di dalam slogan itu, ini mau menuju ke 2029. Ya. Safari politik tentang masalah keberadaan PSI. Saya harus langsung tunjuk saja gitu kan. Nah ini jangan sampai nanti berbuah jadi tidak benar. Nah, kan saya nggak mau mengatakan selesaikan dulu situasional ini baru berjalan. Sehingga ini selesai tuntas. Sehingga pada saat dituntaskan ini sudah selesai, ini lebih aman. Berarti memang posisinya posisi yang lebih safety. Lebih kondusif. Lebih kondusif. Ya, kan ya. gitu. Tapi kan saya nggak bisa mengatakan tuh ambil aja langkah kayak gini, kalau diambil langkah kayak ini nanti bahaya gitu. Saya nggak mau. Iya. Tapi dalam cernaan bahasa yang saya sampaikan ini, saya yakin sudah bisa dianalisis oleh tim-tim daripada Pak Jokowi. Kira-kira gitu, Pak Budius. Luar biasa. Ini Pak Riki Setiawan sangat bijaksana sekali. Pilihan kata-katanya terukur. Dan saya pikir memang begitu, Pak. Saya sebagai media memang kalau saya bahasanya menyarankan. Ya, kalau Pak Riki kan bukan orang media kan gitu. Nah, di dalam bahasa yang tadi saya simak dari Pak Riki, memang Pak Jokowi itu kan punya tim, ya kan, baik di PSI maupun di relawan, ya kan, atau orang-orang di sekitar orang-orang terdekat beliau. Ya, kaji lagi secara komprehensif, jangan hanya mengedepankan hanya satu unsur yang dilihat sebagai untung atau ini sangat menguntungkan PSI misalnya, tapi juga dilihat aspek-aspek lain yang kalau misalnya kita abai, ya bisa. Itu tadi bahasan itu sudah tepat sekali. Lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya. Ya kan, kalau itu sudah dikaji memang tetap jalan, ya go ahead. Ya, go ahead. Go ahead. Itu kan hak. Itu hak. Walaupun kita agak-agak ngeri-ngeri juga, ya kan. Gitu. Saya kan nggak mau ngomong gitu. Tapi kan bahasa saya ini, ya saya yakin udah bisa dicerna. Karena begini, Pak Riki. Pak Jokowi ini kan punya banyak massa, banyak pecintanya, banyak pendukung beliau. Ya, baik di PSI maupun di relawan. Sementara kubu yang sebaliknya kan juga mereka punya banyak masanya. Nah, kita khawatir mudah-mudahan itu tidak terjadi ya, bentrok di lapangan. Kan itu yang selalu saya sampaikan tuh. Jangan sampai kita di atas tuh bicara mulut, yang di bawah bacok-bacokan. Itu yang bahaya kan. Aduh, luar biasa. Kita gaya dengan kadar intelektual, di bawah tuh kadarnya gaya preman kan. Udah siapa lu siapa gue, sikat menyikat. Nah, berarti sebagai penutup kembali lagi kepada apa yang Pak Riki tadi sampaikan di bagian tengah, bahwa hai jaksa, hai penyidik kepolisian, Anda gunakan pasal 62. Gabungan dari kalau memang terbentur ini, tidak bisa ngambil keputusan loh ya. Lanjutkan kalau memang ada unsurnya, cukup sangat banyak unsurnya, lanjutkan, atau hentikan kalau memang tidak ada bukti yang cukup. Selesai. Kan begitu ya Pak. Betul. Ya? Daripada ini menjadi kasus yang sampai 2029 pun belum tentu selesai nih Pak. Ya, kita kan pusing kita. Gimana nggak pusing coba? Faktanya kalau secara akidah hukum, itu jelas. Udah produk hukumnya. Penyidik sudah menyatakan itu tersangka, itu jelas arahnya sudah. Mekanisme daripada subjek formil yang dilakukan sudah jelas, dari mulai lidik sampai pemenuhan alat bukti sampai menetapkan tersangka, itu jelas dilakukan sesuai amanat KUHAP juga. Udah dilakukan. Tapi fakta di lapangan kan berbeda. Makanya saya takut kalau ini jadi bias kemana-mana, akhirnya rusaklah institusi. Nah, kalau dari pihak sini tidak katanya. Nah sekarang gini Pak Budius, kita mau membenarkan yang mana sekarang ini jadinya? Saya kecewa, saya tahu hukum.
Saya paham hukum, saya tahu mekanisme hukum, dan saya melaksanakan hukum itu sendiri. Tapi kalau melihat seperti kayak gini, kayak seperti di bawah bayang-bayang di dunia maya saya. Nanti saya bilang kayak gini, kalau unsur politisnya tinggi, atau berbeda. Iya. Kan kacau. Pak Riki sudah memberikan semacam edukasi hukumnya seperti apa, karena tidak disenangi penjelasannya oleh kubunya Roy. Iya. Pak Riki dibully-bully itu di ruang komentar di habis saya. YouTube saya lihat. Waduh, ini kan ngaco ini situasinya. Karena kan gitu loh. ini dalam penalarannya sudah negatif thinking. Sampai saya dibilang, makanya saya dibilang termul kan. Saya termuliakan. Padahal sama sekali saya tidak pernah berpikir saya siapa. Mungkin karena Pak Riki udah 2 kali di kandang termul ini kali Pak. Kan ruang konsensus kan saya anggap sebagai ini kandang termul ya kan. Tapi termuliakan. Termuliakan, Nah, bukan itu. ternak Mulyono. Nah. Ya, jadi Anda kalau mau nonton ruang konsensus jangan sepotong-sepotong bro. Iya, Kami komprehensif, tidak bro. pernah mengaku ternak Mulyono. Ini adalah orang-orang termuliakan. Sesuai dengan prospek hukum, kebenaran hukum, keadilan hukum, dan muaranya juga berdampak hukum yang positif. Hukum positif. Begitu loh Pak Budius. Luar biasa. Pak Riki Sitohang, terima kasih Pak. Saya jujur nih waktu dan Pak Budius kesempatannya. nih. Saya sangat menghargai Pak Budius, sudah 3 kali kita batal terus. Walaupun kondisi saya berpakaian kayak gini, saya sangat menghargai Pak Budius. Terima Dari kasih. sana saya langsung ke sini. Saya belum ke kantor loh nih. Iya. Saya beruntung, walaupun udah 3 kali gagal, saya beruntung karena hari ini Pak Riki pas memang ada rapat di PP Polri, Ya. makanya nggak bisa ganti baju. Bukan mau gaya-gayaan Pak ya, memang karena ada rapat hari Ya. ini dan hari ini pun langsung kembali lagi ya kan, Baik. gitu loh. Gitu. Terima kasih sekali lagi Pak Riki Sitohang. Amin, amin. Ya kan? Penonton Ruang Konsensus, kita memang nggak ingin juga membahas P21 akan seperti apa. Penjelasan Pak Riki tadi itu sudah sampai kepada yang paling sederhana, ya. Nyatakan ini memang cukup alat bukti, sidangkan, atau hentikan kalau memang tidak ada unsurnya. Masalah selesai, ya kan? Kalau kemudian para pihak kemudian membuka hal yang baru, lembaran yang baru, belajar dari situasi yang setahun lebih ini nggak jelas, setidaknya akan lebih cepat. Ya, kira-kira seperti itu. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Kepada para termul, tetap semangat. Kepada yang anti dengan termul, ya kan, tetap semangat juga. Karena kita adalah warga negara Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi di ruang konsensus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.